Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musad memimpin apel gabungan di halaman kantor Kabupaten Sorong pada Senin tanggal 10 Juli 2023. Tujuannya menyampaikan sejumlah pesan Presiden Republik Indonesia kepada seluruh aparatur sipil negara di wilayah itu terkait hal-hal strategis yang harus dilakukan demi pengembangan pembangunan di daerah. Sorong ini menjadi penting untuk menjaga inflasi, ya, karena di sini bisa menjadi pusat untuk pengembangan pangan kita, ya. Jadi misalnya cabai, ya, rica, itu kan harganya bisa sampai ratusan ribu, padahal lahan kita ini besar sekali, luas sekali. Oke ya, jadi hari ini hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023, saya PJ Gubernur Papua Barat Daya berkesempatan datang ke pemerintah Kabupaten Sorong, ya, tepatnya di kantor Bupati Kabupaten Sorong. Yang pertama tadi melakukan memimpin apel, ya, yang dihadiri langsung oleh Pak PJ Bupati, Pak Sekda, dan semua jajaran di Kabupaten Sorong, begitu juga dengan teman-teman dari provinsi. Ya, saya ingin menyampaikan atau mensosialisasikan arahan Presiden dalam kunjungan yang dilakukan di Jayapura, ya, beberapa waktu yang lalu. Ya. Jadi kami PJ dan juga PLH Gubernur wilayah Papua itu bertemu beliau, dan beliau memberikan beberapa arahan yang kami anggap penting untuk kita sosialisasikan, kita teruskan kepada pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah masing-masing. Jadi hari ini saya mulai dari Kabupaten Sorong, ya. Kenapa saya harus mulai dari Kabupaten Sorong? Ya karena memang sejak awal saya selalu katakan Provinsi Papua Barat Daya ini porosnya itu ada di Kabupaten Sorong, ya. Jadi karena ada juga hal-hal yang memang terkait langsung dengan Kabupaten Sorong, ya. Beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ya tadi sudah saya sampaikan di sana, untuk kita memperhatikan itu pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, ya. Bagaimana stunting harus dikurangi, kemiskinan harus dikurangi, tetapi juga pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan, dan yang terpenting adalah investasi juga harus diberi ruang yang cukup, dan inflasi harus dikendalikan, ya. Jadi itu arahan yang disampaikan. Selain itu kepada kita aparatur sipil negara untuk serius, ya, fokus menyelenggarakan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan secara tegas beliau sampaikan, ya, kalau bisa sangat bagus sekali kalau operasional, ya, jadi anggaran operasional aparatur itu juga jangan besar-besar, ya. Ya 30% kah begitu cukup, sebagian besar harus dipakai untuk kepentingan rakyat. Dan yang penting, yang terakhir yang juga disampaikan, jaga keamanan, jaga persatuan, jaga kesatuan, ya, karena itu adalah salah satu aspek yang sangat mendasar. Nah, selain itu saya juga bertemu dengan Pak Bupati hari ini untuk menindaklanjuti. Tadi kita baru saja melakukan penyerahan sertifikat, ya, tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, ya, yang ada di wilayah kilometer 16 di Stadion Wonbik, ya. Di situ itu resminya tadi Pak Bupati sudah serahkan, dan kita rencanakan nanti dalam kunjungan Pak Wapres nanti akan meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan itu. Nah, mungkin saudara-saudara lihat di situ ada stadion, ya. Tadi kita bicarakan juga
kita memang sudah merencanakan untuk membangun sport center di Kabupaten Sorong ini, ya. Saya sudah minta Pak Bupati untuk carikan tempatnya, ya, kita mulai membangun. Tapi sambil menunggu pembangunan itu, ya stadion ini tidak akan kita ganggu gugat, tidak akan kita bongkar, ya. Itu tetap ada di situ, ya, tetap menjadi ikon kita, akan kita rapikan, akan kita revitalisasikan dia, ya, supaya dia itu semakin baik, ya, sambil pembangunan kantor di sampingnya juga terus akan kita lakukan, ya. Jadi sepanjang belum ada sarana prasarana olahraga pengganti, maka stadion itu masih tetap menjadi sarana prasarana olahraga untuk masyarakat di wilayah kabupaten maupun di wilayah kota Sorong, ya. Dengan demikian kita harapkan sesudah penyerahan ini, maka teman-teman secara administratif akan menindaklanjuti, ya, pasti akan ada namanya ya, dari kabupaten ke menjadi level provinsi, sehingga menjadi dasar untuk PU untuk memulai proses pembangunan. Selain itu, kita tidak hanya membangun kantor itu, tapi juga diminta oleh Presiden juga kemarin untuk menata kawasan di seputaran situ yang menjadi pusat itu, ya. Jadi artinya nanti kita akan secara dengan konsultan akan memastikan, ya, ada berapa radius ke wilayah kota dan berapa radius ke wilayah kabupaten itu akan masuk dalam kawasan pengembangan ibu kota provinsi Papua Barat Daya. Itu juga akan kita kerjakan, ya. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya kepada semua masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, secara khusus yang ada di kabupaten maupun di kota Sorong. Mudah-mudahan semua rencana ini, karena diharapkan nanti sebelum berakhir masa jabatan Pak Presiden Joko Widodo, beliau sudah berkesempatan nanti meresmikan gedung pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Luasnya 52 hektar ya Pak? 55 hektar itu yang dari Pak Bupati, ya, yang sudah ada sertifikatnya. Kemudian kita juga sudah membicarakan dengan teman-teman pemilik hak wilayah, ya, di situ. Juga ada 30 hektar yang di belakang, ya, berarti, dan juga ada beberapa hektar yang di belakang, ya, sekitar 100-an hektar begitu yang akan kita gunakan nanti, yang akan kita bebaskan sisanya juga untuk menjadi bagian dari tadi pusat perkantoran itu. Pak, perlu tidak merubah Permendagri terkait dengan tapal batas kota dan kabupaten? Sudah, itu dalam proses, ya. Jadi sudah kita pinikan, itu sudah dalam proses, ya. Dan kita harapkan segera ini Pak Mendagri juga sudah memberikan disposisi untuk segera ditindaklanjuti, berarti tidak ada soal untuk perubahan itu, dan ini untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan negara, ya. Saya kira semua pasti setuju, ya, untuk kita menggunakan tempat itu, ya, karena kita butuh kecepatan, harus cepat dan supaya bisa berfungsi. Kalau kantornya, tempatnya belum ada, pasti pemerintahan juga belum efektif memberikan pelayanan, ya, kepada masyarakat karena keterbatasan yang dimiliki saat ini. Mudah-mudahan target untuk tahun depan sudah oke, ya. Anggarannya juga sudah disiapkan. Kemarin secara terbuka juga Pak Presiden sudah sampaikan, ya, untuk pembangunan semua pusat pemerintahan dan penataan kawasan itu, ya, ini luar biasa. Untuk tempat DOB itu pemerintah pusat, ya, Presiden sudah mengarahkan untuk menyediakan dana 11 triliun, ya. Jadi berarti sudah naik lagi dari sebelumnya rencana semula 9, ternyata yang sudah disepakati itu 11 triliun, ya, sehingga ini juga akan meringankan beban dari APBD provinsi, ya. Kalau sebelumnya itu 9, berarti harus ditambah dari APBD provinsi.
Tapi karena sekarang ini 11 dari pusat, berarti kan beban untuk APBD provinsi semakin rendah. Itu bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lain, untuk kepentingan masyarakat yang lain. Pak, terakhir terkait dengan kesiapan Pak Kapolda Raya dalam kunjungan Wapres, Pak, apakah cuma hanya peletakan batu pertama atau Nah, jadi nanti kunjungan Wapres di sini selain untuk tinjau itu pusat pemerintahan, ya, rencana pusat pemerintahan peletakan batu pertama, juga beliau akan bertemu dengan para tokoh, ya, untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari para tokoh yang ada di sini. Kita juga merencanakan, ya, nanti besok tim advance-nya datang, merencanakan untuk kita mau launching itu program strategis kita, yaitu program Pai Tua, ya, yaitu perlindungan hari tua, dan juga program Papeda, yaitu program untuk pemberian pinjaman lunak tanpa bunga kepada UMKM kita, dan juga launching program beasiswa generasi emas Papua. Ya, jadi kita mulai tahun ini, ya. Oke, kali ini sekali lagi saya harap mohon dukungan dan doa semua masyarakat supaya apa yang sudah kita canangkan ini bisa kita wujud nyatakan. Oke?